Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin atau mau bahas sedikit untuk biologi kelas 11. Nanti mungkin mohon maaf kalau ada yang salah ya sebelumnya ya teman-teman. Oke, yang pertama kita langsung aja ya masuk ke soal nomor 1. Nah, jadi proses pencernaan makanan itu dilakukan dalam berapa tahap? Nah, tahap penyerapan hasil akhir pencernaan dari usus halus menuju pembuluh darah dan pembuluh limfa itu disebut apa? Ini gampang ya. Jadi ini udah aku kasih dia di sini keterangannya. Kalau ingesti itu mengunyah, lebih ke mengunyahnya ya ingesti. Terus untuk penghalusan ya kalian tahu sendiri penghalusan itu ya ini dihaluskan. Kalau peristaltik itu dia gerakan. Jadi gerakan peristaltik itu gerakan yang ada di esofagus, kemudian juga ada di peristaltik usus kayak gitu ya. Nah, kalau digesti ini pencernaan secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah absorpsi. Nah, ini gampang banget kalau ada di sini ada penyerapan ya. Penyerapan itu kan ini ya absorpsi ya. Jadi langsung aja jawabannya yang E. Terus kita lanjut ke nomor 2. Protein adalah senyawa majemuk yang dapat dirombak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang disebut asam amino. Nah, asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh itu disebut apa? Jadi, kalau misalnya ada yang diproduksi sendiri oleh tubuh, ada juga yang tidak, itu pilihannya cuma ada esensial atau non-esensial. Nah, penjelasannya adalah kalau esensial itu berarti esensial untuk kita makan, penting untuk kita makan gitu. Jadi tidak diproduksi oleh tubuh. Sedangkan yang non esensial itu berarti kebalikannya. Dia itu udah diproduksi oleh tubuh kita dalam jumlah yang cukup sehingga kita tuh nggak perlu banyak makanan yang mengandung asam amino non esensial itu dari luar tubuh kayak gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang D ya. Oke, ini udah ada penjelasannya. Terus nomor 3. Nomor 3, disakarida itu termasuk ke dalam gula majemuk. Salah satunya adalah maltosa. Nah, kalau maltosa ini dipecah menjadi enzim maltase, maka akan menjadi monosakarida yaitu. Jadi di sini disakarida itu artinya 2, berarti akan dipecah menjadi 2 monosakarida kayak gitu. Nah, ini kita lihat aja penjelasannya dulu. Jadi di sini yang namanya gula itu ada monosakarida, kemudian disakarida, kemudian juga ada yang namanya mungkin teman-teman taunya polisakarida ya, tapi sebenarnya juga ada oligosakarida dan lain-lain. Nah, untuk monosakarida ini dihafalin ya, jadi ada 3, ada GGF, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kalau disakarida itu ada 3 juga, ini MLS ya atau malas gitu ya. Ada maltose, laktosa, dan sukrosa. Nah, ketiganya ini adalah gabungan dari 2 dari 3 monosakarida kayak gitu. Jadi intinya gabungan dari 2 monosakarida gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah maltosa itu adalah gabungan dari glukosa dan juga glukosa atau 2 molekul glukosa. Kalau laktosa itu glukosa dan galaktosa, sedangkan kalau sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Nah, ini ya, jadi dihafalin aja sih ini ya, nggak terlalu susah kan ya, cuma sedikit. Nah, maltosa ini, berarti ini jawabannya adalah yang C ya, dipecah menjadi glukosa dan glukosa, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan fungsi zat makanan berikut. Nah, dari pernyataan di atas, fungsi protein ditunjukkan oleh nomor berapa aja. Nah, yang pertama itu membantu proses pembentukan feses. Itu enggak ya, karena ini mungkin lebih ke serat. Kalau kalian tahu serat itu jadi dia bukan pembentukan feses, tapi dia tuh lebih banyak menyerap air sehingga feses ini tuh dia lebih mudah dikeluarkan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, K, dan zat lain. Ini salah ya, jadi pelarut vitamin A, D, E, K itu lemak ya atau minyak. Kalau kalian ingat ada vitamin tuh yang larut dalam lemak dan larut dalam air. Kalau yang larut dalam air itu yang vitamin B sama vitamin C. Kalau yang AD ini atau ADK ini larutnya dalam lemak. Kemudian yang ketiga itu pembentuk enzim, hormon, dan antibodi serta mempertahankan viskositas darah. Nah, ini benar ya. Jadi di tubuh kita itu kayak apa-apa itu semuanya tuh terbuat dari protein, entah itu enzim, hormon, antibodi, bahkan apa namanya otot kayak gitu ya teman-teman, itu terbuatnya dari protein. Nah, jadi yang jawabannya yang pertama nomor 3 sama, coba kita lihat lagi untuk nomor 4, mengatur metabolisme lemak, mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna, ini salah. Jadi untuk nomor 4 ini dia itu fungsi dari karbohidrat. Dan yang terakhir adalah sumber energi
bagi tubuh. Ya, ini bener ya, karena salah satu sumber energi itu adalah protein. Jadi jawabannya 3 dan 5, yang E. Oke, nah ini ya penjelasannya ya. Nah, ini sekarang kita lanjut ke nomor 5. Gambar di atas itu merupakan bahan makanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahan makanan tersebut itu mengandung zat gizi yang berguna untuk apa? Ya, jadi eh, kalau kita lihat di gambar-gambar ini itu kan dia semuanya itu mengandung lemak ya teman-teman. Kalau protein enggak, karena ini kelapa kan enggak ada proteinnya ya. Kemudian kalau karbohidrat juga kayaknya kurang ya, kelapa ini kan juga enggak ada karbohidratnya gitu. Nah, jadi di sini yang sama-sama dimiliki oleh 3 makanan ini adalah lemak gitu. Nah, ini gampang ya, tadi udah ya, mungkin di atas kalau salah satu fungsi lemak itu adalah untuk melarutkan vitamin A, D, E, K kayak gitu. Nah, ini udah ada penjelasannya ini ya, yang kalau pengatur metabolisme lemak itu adalah karbohidrat. Kemudian, jadi sebenarnya kenapa karbohidrat itu mengatur metabolisme lemak? Karena yang akan dimetabolisme duluan itu karbohidrat daripada lemak. Nah, kenapa metabolisme lemak itu harus diatur? Karena kalau lemak itu terlalu banyak di metabolisme, dia itu akan menghasilkan asam, yang mana kalau tubuh kita itu tuh udah ada pH yang normalnya. Dia kalau misalnya geser kanan atau geser kiri dikit, itu akan menyebabkan abnormalitas atau bisa dibilang sakit gitulah ya. Nah, kalau pembentuk enzim ini juga udah ada tadi, kemudian membantu penyerapan air di usus besar itu serat. Yang terakhir bahan penyusun tulang dan gigi itu kalsium ya. Nah, terus kita lanjut. Di sini defisiensi vitamin K dapat menyebabkan defisiensi itu artinya kekurangan ya. Pilihannya ada gangguan pembukaan darah, kemudian tulang mudah keropos, konstipasi, beri-beri dan anemia. Nah, di sini kita lihat satu-satu. Yang A, gangguan pembukaan darah. Kenapa? Jadi pembekuan darah mungkin nanti teman-teman bisa cari lagi pembekuan darah itu dibantu oleh apa aja sih gitu ya. Nah, salah satunya adalah dibantu oleh vitamin K. Jadi kalau misalnya vitamin K-nya kurang, tentunya pembekuan darahnya ada gangguan. Kalau yang B, tulang mudah keropos itu defisiensi kalsium, konstipasi itu kurang serat, kayak tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya serat itu tuh fungsinya untuk menarik air ya, menarik air supaya feses kita itu nggak terlalu keras kayak gitu. Nah, terus yang beri-beri itu gampang ya, kurang vitamin B. Terus kalau anemia itu karena kurang zat besi. Oke, terus kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini tentang uji-uji makanan ya, teman-teman. Nah, pernyataan yang tepat mengenai kandungan bahan makanan tersebut, mungkin ini teman-teman lebih paham ya daripada aku udah agak lupa karena udah lama banget ya nggak belajar ini. Nah, ini yang pertama P itu glukosa protein lemak. Oke, ini glukosanya bener ya, karena dia itu merah bata, tapi proteinnya salah karena dia itu uh, harusnya warnanya jadi ungu. Kemudian kalau lemak itu bener ya, lemak itu jadi bernoda atau dia itu jadi kayak bening, jadi nodanya itu kelihatan gitu. Nah, terus habis itu nanti mungkin dianalisis sendiri, ini kunci jawabannya adalah yang E. Yang P itu dia ada glukosa dan juga lemaknya gitu. Nah, kemudian ini udah ada penjelasannya ya, sedikit penjelasan, nanti bisa teman-teman baca lagi ya. Kemudian kita lanjut aja ke nomor 8, perhatikan hasil uji beberapa makanan berikut. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa lihat sendiri, sama aja sih penjelasannya kayak di sini. Kita lanjut ke nomor 9, organ yang berperan sebagai kelenjar sekaligus saluran pencernaan. Kelenjar itu apa sih? Berarti dia menghasilkan enzim gitu ya, sekaligus saluran pencernaan. Esofagus salah ya, dia nggak menghasilkan kelenjar. Kemudian yang B ini, sementara jawabannya yang ini ya, lambung dan usus halus itu dia mengeluarkan enzim dan juga dia itu sebagai yang dilewati makanan. Di sini kalau hati, pankreas itu dia fungsinya adalah untuk kelenjar aja mereka gitu. Kemudian di sini ada usus besar. Usus besar ini dia juga nggak menghasilkan enzim ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu organ yang berperan menghasilkan enzim pencernaan. Nah, organ ini itu namanya adalah pankreas ya, yang panjang kayak gini namanya pankreas. Nah, ini fungsinya adalah untuk
fungsi utamanya di saluran pencernaan, dia fungsinya untuk menghasilkan enzim lipase. Tapi enzim lipase sendiri itu sebenarnya nggak hanya dihasilkan oleh pankreas ya teman-teman, tapi mungkin di sini paling banyak itu dihasilkannya oleh si pankreas ini gitu. Nah, ini untuk penjelasan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Di sini organ yang berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi, kemudian penyerapan air, dan penghalusan makanan menjadi bolus. Nah, penyerapan nutrisi itu terjadi di usus halus ya, kalau kalian ingat ya, di ileum ya teman-teman. Kemudian kalau penyerapan air itu ada di usus besar, kemudian untuk penghalusan makanan menjadi bolus itu ada di mulut kayak gitu ya. Jadi bolus itu setelah proses mengunyah itu dia namanya bolus. Setelah bolus itu masuk esofagus, masuk ke lambung, diproses keluar dari lambung, dia namanya adalah kimus gitu atau kim gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke nomor 12. Di sini zat makanan B itu adalah apa? Ini mungkin kalian perhatiin untuk enzim-enzimnya juga ya yang ada di dalam apa namanya saluran pencernaan ini. Jadi di sini zat makanan B itu di mulut dia itu tidak terjadi pencernaan. Oke, jadi terjadi pencernaan, sedangkan yang di mulut itu dia adalah ada amilum ya, gitu. Berarti amilum atau ptialin gitu ya. Nah, berarti dia bukan gula atau bukan glukosa gitu. Kemudian di lambung dia terjadi pencernaan nih. Nah, di lambung ini pencernaannya ada apa sih? Ada pencernaan protein ya, karena ada enzim pepsin dan juga renin. Nah, di sini berarti langsung aja tembak jawabannya adalah protein gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Berikut ini adalah gambar gigi manusia. Gigi yang ditunjuk dengan label C. Label C itu ini ya. Nah, label C ini adalah gigi apa dan fungsinya apa. Jadi gigi itu kan ada beberapa macam. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri ini ada 4. Habis gigi seri ada gigi taring atau kanin. Kaninus itu gigi taring. Terus kemudian ada gigi geraham depan atau premolar. Kemudian ada gigi geraham belakang atau molar. Nah, di sini yang ditunjuk C ini berarti geraham depan atau premolar ya, teman-teman. Fungsinya kalau geraham itu udah pasti untuk mengunyah ya, atau untuk menghaluskan. Kalau yang depan, kalau yang gigi seri itu untuk memotong, kalau yang gigi taring itu untuk menyobek. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Nah, ini langsung aja, ini organnya yang ditunjuk ini adalah lambung ya, udah jelas banget. Nah, reaksi enzimatisnya ada apa sih di situ? Kita tahu di sini ada enzim pepsin dan juga renin, di mana di situ fungsinya untuk metabolisme protein ya teman-teman. Jadi langsung aja nih jawabannya adalah ini ya, yang C ya. Oke, jadi polipeptida itu akan dirubah menjadi pepton ya oleh enzim pepsin. Oke, kita lanjut nomor 15. Zat makanan yang telah dicerna di dalam lambung kemudian akan terdorong menuju ke usus halus dengan bantuan gerak peristaltik. Nah, di dalam usus halus itu masih terjadi beberapa proses pencernaan berikut ini, kecuali apa aja? Ini bisa dicari lagi nanti enzim-enzimnya yang ada di dalam usus halus itu apa aja sih gitu. Nah, di sini jawabannya adalah yang C. Pemecahan polipeptida menjadi pepton oleh pepsin itu tadi karena terjadinya di lambung ya, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke nomor 16. Karbohidrat itu merupakan zat makanan penghasil energi yang setara dengan protein. Karbohidrat dan protein itu sama-sama mengalami pencernaan kimiawi dan mekanik sebelum diserap tubuh. Nah, secara kimiawi, karbohidrat dan protein dapat dicerna secara bersamaan oleh apa? Jadi, dicari yang dia itu ada getah untuk mencerna protein dan juga karbohidrat. Kalau ptialin ini kan buat karbohidrat aja ya, saliva juga buat karbohidrat aja. Kemudian kalau tripsin itu buat protein aja, getah lambung juga cuma buat protein. Nah, berarti ini ya getah pankreas. Ada apa aja di getah pankreas? Dia ada amilase, lipase, dan juga tripsin. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 17. Nah, ini ya, ini sama aja mungkin kayak yang soal-soal tadi, dia tentang uji-uji makanan gitu. Mungkin nanti bisa teman-teman baca lagi ya. Oke, aku lanjut aja. Nomor 18, hubungan nama gangguan sistem pencernaan dengan definisinya yang tepat adalah, nah di sini
Sirosis itu dia itu dihepar ya, mungkin nama panjangnya atau nama lengkapnya itu adalah sirosis hepatis gitu. Sirosis hepatis itu bukan luka, tapi dia itu kayak jantung, sorry, hepar atau hati atau liver itu dia itu ada jaringan parutnya, atau kalau mungkin kalian tahu tuh kalau misalnya ada luka terus ada sisanya yang dia itu nggak bisa hilang kayak gitu, semacam itu. Kemudian kolik itu dia di usus ya, di radang di usus. Kemudian appendicitis itu bener radang tapi dia bukan di usus halus, tapi dia di appendix namanya, atau mungkin kalau teman-teman taunya itu usus buntu, tapi sebenarnya namanya adalah appendix ya. Kemudian peritonitis itu kalau ada itis-itis itu radang ya teman-teman, bukan kanker atau bukan infeksi, bukan, tapi namanya radang. Radang itu bisa karena macam-macam, tapi intinya dia itu adalah sebenarnya radang kayak gitu. Peritonitis itu adalah radang pada peritoneum, atau peritoneum tuh kayak pelapis di dalam rongga perut gitu ya. Dia tuh melapisi dinding perut dan juga melapisi organ-organ di dalam perut atau di dalam abdomen. Tuh. Kemudian untuk parotitis ini udah jelas, itis itu radang, sebenarnya dia radang bukan infeksi ya, artinya kalau infeksi itu sebenarnya lebih ke proses adanya mikroorganisme yang masuk ke tubuh atau menginfeksi tubuh kita. Kalau kalau itis atau radang itu hasil dari infeksi tadi itu menyebabkan radang gitu ya. Jadi ini mungkin jawabannya yang paling benar adalah yang E kayak gitu. Kelenjar parotis itu apa sih? Kalau kalian coba dicari lagi ya, kelenjar parotis itu apa. Oke. Terus nomor 19, jika dinding usus besar itu terinfeksi oleh bakteri atau virus, gerakan peristaltik menjadi lebih cepat. Nah, gerakan peristaltik yang cepat itu menimbulkan buang air secara terus-menerus. Nama gangguannya apa? Gampang banget ya. Kalau sering buang air besar itu karena diare. Oke. Nah, kita lanjut. Nomor 20, gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan makan yang tidak teratur sehingga menimbulkan produksi asam lambung berlebih. Gampang ya teman-teman ya, mah ya udah sering dengar pasti ya. Kalau serostomia itu sero itu dia berarti kering, mulutnya kering. Appendicitis tadi udah. Disentri itu dia terinfeksi juga, jadi apa namanya, BAB-nya banyak dan juga ditambah darah atau lendir. Kemudian untuk laktosa intoleran itu dia jadi dia itu nggak bisa mentoleransi gula pada susu atau gula laktosa kayak gitu. Oke, kita lanjut. Organ-organ sistem pernafasan ini gampang ya teman-teman, mungkin bisa dibaca sendiri ya ini untuk urutan-urutannya. Kita lanjut aja ke nomor 22. Nah, pada jalur pernapasan, udara pertama kali akan lewat rongga hidung dan mendapat beberapa perlakuan. Hubungan yang tepat antara bagian rongga hidung dengan perlakuan yang diberikan adalah oke, di sini langsung aja konka itu berperannya bukan untuk melembabkan udara ya. Jadi konka itu fungsinya untuk kayak menyaring juga, memperluas penyaringan udara kayak gitu. Kemudian untuk selaput lendir itu bukan untuk menghangatkan ya, dia juga kayak untuk menyaring gitu loh, kayak untuk menangkap udara kotoran-kotoran yang ada di udara. Kemudian untuk kapiler itu menghangatkan udara sesuai suhu tubuh. Kenapa? Karena kapiler darah itu dia kan membawa darah. Yang namanya darah itu dia juga membawa panas tubuh kayak gitu. Kalau saraf ini jelas saraf itu untuk apa namanya, merasakan bau ya, untuk penghidu kayak gitu. Terus kemudian kita lanjut aja nomor 23, meskipun udara telah mengalami penyaringan di dalam rongga hidung, beberapa partikel masih dapat lolos. Nah, partikel tersebut kemudian akan disaring kembali oleh apa? Jadi partikel itu kan kecil banget ya, dia kalau disaring sama rambut halus dia itu nggak bakal kesaring. Nah, maka disaringnya sama rambut yang lebih kecil lagi atau namanya itu silia. Dan juga lendir. Jadi lendir tuh kayak memerangkap kotoran-kotoran kayak gitu. Kemudian kita lanjut aja, di sini ada alat yang digunakan untuk mengukur volume dan kapasitas paru, itu adalah spirometer. Nah, ini mungkin pengetahuan aja ya, bisa dicari aja teman-teman. Kemudian kita lanjut aja nomor 25. Pernyataan yang paling tepat untuk menghasilkan label X. Nah, ini gampang ya, jadi kalau misalnya rongga dada itu membesar, kalau rongga dada membesar berarti tekanannya itu turun ya. Jadi kalau kalian bayangin kalau misalnya suatu ruangan itu atau suatu volume itu membesar, dia itu tekanannya itu lebih rendah gitu.
kayak lebih bebas gitu udaranya, jadi tekanannya turun gitu ya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang C gitu. Kita lanjut ke nomor 26. Nomor 26 ini udara pernapasan dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pada grafik tersebut, udara R merupakan udara yang masih dapat dihembuskan dari paru-paru secara maksimal setelah terjadi ekspirasi biasa. Udara R adalah apa? R itu berarti jadi dia itu kan tadi apa? Dihembuskan dari paru-paru secara maksimal setelah terjadi ekspirasi. Kuncinya ini ya. Jadi setelah ekspirasi, tapi masih bisa dihembuskan lagi. Berarti itu kayak cadangan ekspirasi gitu ya. Nah, ini jawabannya yang B. Kemudian untuk nomor 27 ini belum sempat aku cari lagi. Mungkin nanti teman-teman bisa coba dicari sendiri ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Suatu pagi Riko memanaskan sepeda motor. Berapa menit kemudian dia merasa sesak nafas gitu. Nah, disebabkan oleh apa? Nah, sepeda motor atau bahan bakar apa kendaraan bermotor lain itu dia itu akan menghasilkan residu atau menghasilkan apa ya, asap yang mengandung karbon monoksida atau CO. Nah, di sini jawabannya ada CO-nya nih, cuma yang E nih ya. Nah, ini karbon monoksida itu, nah ini ya, karbon monoksida itu dia bikin sesak karena dia itu lebih mudah terikat dengan hemoglobin. Jadi ketika afinitas ya atau lebih mudah keterikatannya itu CO dengan hemoglobin daripada O2 dengan hemoglobin kayak gitu. Jadi intinya hemoglobin itu lebih tertarik sama si CO daripada O2. Jadi sebagai kompensasinya tubuh kita ini tuh mau mencari lebih banyak O2 supaya apa namanya? Tubuh itu kan butuhnya O2 ya, tapi kalau dia dikasih CO ya dia nggak mau. Makanya kita mencari lagi O2 yang lebih banyak dengan cara sesak nafas atau menghirup udara lebih banyak kayak gitu. Nah, kemudian nomor 29, di sini pengangkutan CO2 dalam darah dapat melalui berbagai cara. Nah, untuk yang terbesar itu diangkut dengan cara apa? Nah, di sini ini memang harus dibaca lagi ya teman-teman, diangkut dalam bentuk ion bikarbonat oleh plasma darah. Ini mungkin untuk gambarnya bisa teman-teman lihat lagi di sini ya. Apa namanya? Nih diangkut dalam bentuk bikarbonat ini ya. Ion karbonat ini dalam plasma darah itu sebanyak 70%. Oke, selanjutnya nomor 30, penyempitan saluran nafas akibat alergi debu, asap, atau pemicu lain. Gampang ya, ini asma ya, kalau penyempitan saluran nafas tuh. Karena alergi, itu langsung aja asma. Kalau sinusitis itu ada radang di namanya sinus. Sinus tuh kayak ada rongga-rongga gitu di tulang. Kalau rinitis, ini mungkin maksudnya rinitis ya, yang pakai RH itu, rhinitis. Nah, itu radang di rongga hidung, kemudian emfisema itu ada di alveolus ya penyakitnya. Kemudian kalau pleuritis itu ada di pleura atau radang pleura. Nah, kita lanjut ke nomor 31. Nomor 31 ini mungkin nanti bisa dihitung lagi ya teman-teman ya. Aku agak kurang yakin juga. Jadi di sini yang ditanyain adalah kapasitas total paru-paru. Kalau kapasitas total paru-paru ini kan dia tuh semua banget dari kapasitas vital ditambah ke volume residu. Nah, mungkin kalau jadi ini perhitungannya adalah 4550 ditambah 750 ya. Oke. Oke, mungkin nanti dihitung lagi, aku nggak ngitung ya. Kalau di sini kuncinya adalah yang B. Nih bisa dilihat lagi ya grafiknya. Kita lanjut ke nomor 32. Nah, reaksi kimia berikut terjadi pada proses respirasi. Pernyataan mana yang berkaitan dengan reaksi kimia tersebut? Nah, di sini kan ada di sini dilihat aja hemoglobin ditambah mengikat berikatan dengan CO2 menjadi HbCO2. Nah, di sini berarti kan ada pengangkutan kembali CO2 gitu kan ya. Nah, berarti di sini coba kita lihat pilihannya. Kalau reaksi di alveolus salah dong. Di alveolus harusnya yang diikatkan O2-nya ya. Hb mengikat O2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ini semata-mata untuk mengangkut hemoglobin. Salah, karena yang mengangkut tuh justru hemoglobinnya. Kemudian kalau ini reaksi eliminasi pada alveolus paru dengan terikatnya CO2 salah ya. Kenapa CO2-nya dieliminasinya kalau dari paru nggak diikat lagi sama Hb ya? Karena Hb itu untuk di darah. Kemudian reaksi eliminasi pada jaringan tubuh dengan terikatnya CO2 ini kurang tepat ya. Nah, yang paling tepat itu yang E, dia itu reaksi di jaringan untuk mengangkut CO2 untuk dibawa ke paru-paru gitu.
Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 33. Ini juga mengenai volume udara, nanti mungkin bisa dilihat lagi di grafiknya yang tadi di atas sudah aku kasih itu. Kemudian kita lanjut aja ke nomor 34, penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan menyerang saluran pernafasan. Ada apa aja? Di sini yang udah jelas kelihatan itu TBC ya. Kalau influenza itu karena virus ya teman-teman. Mungkin kalian tahu flu-flu kayak gitu kan dia kurang lebih kayak COVID ini ya karena virus gitu. Nah berarti untuk influenza, flu burung, SARS itu salah ya. SARS juga dia itu virusnya masih saudaraan sama virus COVID ini kayak gitu. Nah, tinggal TBC, difteri sama antraks. Untuk jawabannya di sini yang B 2 sama 4 TBC sama difteri. Kenapa? Kalau antraks ini sebenarnya dia bisa juga menyerang saluran pernafasan tapi nggak spesifik. Jadi dia nggak cuma di saluran pernafasan aja gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 35. CO2 dihasilkan sebagai limbah. Nah, terus ini ya karbonat anhidrase ini mengubah CO2 menjadi asam karbonat yang dapat diangkut oleh darah sebelum dikonversi kembali menjadi karbon dioksida. Nah, apabila seseorang kekurangan enzim ini, akibatnya adalah apa? Nah, di sini karbonat anhidrase ini tuh fungsinya adalah ini teman-teman. Nah, dia tuh fungsinya tuh bolak-balik. Dia mengubah CO2 menjadi HCO3 dan juga balik lagi. Dia bisa reaksinya tuh bolak-balik gitu. Nah, di sini HCO3 atau karbonat itu kan dia sifatnya asam ya, asam karbonat. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya tubuh kita itu kelebihan asam atau kelebihan basa, itu akan menyebabkan fungsi tubuh itu nggak baik. Jadi emang udah ada pH yang pH normal gitu di tubuh kita, kayak gitu. Nah, di sini makanya kalau misalnya nggak ada enzim ini, maka dia akan kebanyakan asam karbonat. Sehingga akan menyebabkan asidosis. Asidosis itu acid ya, terlalu banyak asam di tubuh kita. Nah, ini jawabannya yang C. Tuh, kita lanjut ke nomor 36. Ini ada penghitungan kayak gini. Nanti bisa teman-teman baca lagi untuk soalnya. Ini langsung aja aku ke pembahasannya. Jadi ini ya, kalau di sini tuh kalau kalian lihat ada pada tekanan 100 mmHg sama pada tekanan 40 mmHg. Itu dia tuh nggak masuk hitungan ya teman-teman. Jadi dia itu emang udah eh, tekanan normal di dalam pembuluh darah tuh ya segitu kayak gitu. Emang eh, O2 itu bisa berdifusi ketika tekanannya itu segitu gitu. Berdifusi dengan normal gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja untuk rumusnya. VO2 tubuh itu kan di logika aja. Jadi kalau misalnya awalnya kita bawa 19, balik bawa 12, berarti yang terlepas itu adalah 19 dikurangi 12 sama dengan 7 ya. Nah, kemudian ini untuk rumus selanjutnya untuk VO2 totalnya, kalau dalam 100 mili itu dia ada 7 mili yang ke ini tersalurkan, berarti kalau misalnya dalam 5 liter itu berarti ada berapa? Nah, ini ya 350 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 37. Perbedaan mendasar antara pernafasan dada dan pernafasan perut adalah, ini mungkin teman-teman udah tahu juga ya, ini cukup mudah ya. Kalau pernafasan dada itu melibatkan rongga dada, kalau pernafasan perut itu melibatkan diafragma. Tapi sebenarnya diafragma itu juga terlibat di pernafasan rongga dada ya, cuma mungkin lebih banyak terlibatnya di pernafasan perut, kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 38. Ya, ini gampang banget ya, organ nomor 3 itu apa ya? Alveolus ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 39. Di sini dalam plasma darah, CO2 itu akan larut membentuk asam karbonat. Nah, ini tadi udah ya, kayaknya di soal yang tadi, asam karbonat menjadi asam karbonat itu oleh karbonat anhidrase. Oke, kita lanjut ke nomor 40. Tempat persimpangan jalan pernafasan dengan jalan pencernaan disebut apa? Nah, ini sebenarnya aku agak bingung, jadi aku liatin gambarnya aja. Nah, jadi gambarnya tuh kayak gini ya teman-teman, antara faring sama laring, mungkin biar ada gambaran. Jadi yang namanya faring, itu dia membentang dari atas ini, dari belakang, ini kan hidung ya teman-teman, ini hidung. Nah, faring itu ada di belakang hidung, terus ada di belakang rongga mulut, dan juga ada di belakang laring. Nah, laringnya ada di mana? Laringnya tuh yang ini. Gitu. Nih ya, yang tunjuk panah merah ini adalah laring, kalau yang panah hitam ini adalah faring. Gitu. Nah, kalau persimpangannya di mana? Mungkin aku juga kurang paham kenapa disebutnya faring. Maksudnya kenapa persimpangannya itu faring ya? Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ke gurunya teman-teman ya.
Oke, kita lanjut aja ke nomor 41. Menderita diabetes insipidus atau banyak buang urin itu dapat disebabkan oleh apa? Gampang ya, jadi yang namanya buang urin itu namanya diuresis nama lainnya. Jadi kalau kurang hormon anti diuretik berarti dia itu kurang hormon yang menyebabkan tidak pipis gitu, teman-teman. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi di sini jawabannya yang A. Gitu. Kita lanjut ke nomor 42. Berdasar gambar berikut, penambahan zat sisa berlangsung pada nomor penambahan zat sisa itu berarti augmentasi. Nah, augmentasi itu sebenarnya berlangsungnya itu kayak di sekitar sini gitu, teman-teman. Atau mungkin kalau di sini lebih ke nomor 4 ya. Tapi di sini jawabannya adalah yang E nomor 5. Aku kurang tahu ya kenapa jawabannya nomor 5. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi. Karena untuk nomor 5 itu nih gambarnya ya di sini itu tubulus colectivus. Jadi di sini nggak ada proses augmentasi lagi gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 43. Bahan yang ditranspor dalam darah ke seluruh tubuh dan disaring oleh pembuluh kapiler pada kapsula Bowman, tapi tidak direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah ginjal adalah, berarti ini tidak direabsorpsi kembali, itu ya, ini kuncinya di sini tidak direabsorpsi kembali, berarti dia itu emang diniatkan untuk dibuang gitu. Atau zat yang ada di dalam urin gitu, kira-kira apa? Ini ya, bisa dilihat ya, di sini adalah urea. Oke, urea dan juga, sebenarnya dan juga air tuh juga, cuma kan dia tidak disaring gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 44. Sisa metabolisme lemak yang dikeluarkan dari paru-paru berupa. Jadi, paru-paru itu ngeluarin tuh cuma CO2 sama H2O kan, teman-teman. Ya udah langsung aja jawabannya yang C gitu. Kemudian nomor 45, bagian ginjal yang terdapat cairan yang sangat mirip dengan plasma darah adalah. Jadi plasma darah itu intinya adalah cairan pada darah ketika dia itu dipisahkan dari sel darah merah kayak gitu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah di kapsula Bowman ya. Di sini kan udah nggak ada sel darah merah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi kapsula Bowman, kenapa di kapsula Bowman? Karena kalau kalian tahu, filtrasi itu terjadi di glomerulus kan. Nah, dari glomerulus itu nanti bakalan dikumpulkan di kapsula Bowman gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 46. Ini penurunan kadar gula dalam filtrat itu berlangsung pada apa? Kalau di sini jawabannya adalah yang B ya, nomor 2. Karena filtrasi ya, tapi aku kurang paham juga kenapa jawabannya filtrasi, karena sebenarnya kalau gula itu dia lebih banyaknya bakalan direabsorpsi di nomor 3 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Nah, di dalam nefron itu terjadi proses transport aktif. Hal ini didukung oleh banyaknya organel apa? Jawabannya yang C ya, mitokondria. Karena mitokondria itu kan penghasil energi. Jadi transport aktif itu kan butuh energi kayak gitu. Jadi untuk mendukung adanya transport aktif itu perlu mitokondria gitu. Lanjut ke nomor 48, perhatikan beberapa gangguan berikut. Gangguan yang menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Kalau ginjal nih nih ya mungkin ini langsung aja, nggak mungkin pankreas tuh ya udah dia nggak ada hubungannya sama ginjal, appendix juga nggak ada hubungannya sama ginjal, berarti yang nefron kan kalian tahu nefron itu adalah kompleks dari glomerulus dan kapsula Bowman itu ya, dan lain-lainnya tubulus kayak gitu. Sedangkan kalau kekurangan hormon antidiuretik itu tadi ya yang udah aku jelasin, anti diuretik itu anti pipis kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 49. Perhatikan skema pembentukan urin berikut ini. Proses yang terjadi pada nomor 3 dan filtrat Y secara berurutan adalah, ini gampang ya teman-teman, darah itu difiltrasi menjadi difiltrasi menjadi filtrat X ini urin primer, kemudian direabsorpsi menjadi urin sekunder, kemudian diaugmentasi menjadi urin yang sesungguhnya. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 50. Di sini yang ditanyakan adalah pasangan organ ekskresi dan fungsinya yang benar adalah, kita coba bahas satu-satu. Yang A ini dia menghasilkan enzim lipase. Jadi sebenarnya hati itu juga menghasilkan enzim lipase, cuman memang yang paling banyak menghasilkan itu pankreas, jadi kurang tepat. Kemudian yang B, ini untuk mengekspresikan CO2 keluar tubuh dalam bentuk urea. Salah ya, dia itu bukan mengeluarkan CO2. Kemudian yang C, menukarkan limbah metabolisme yang berupa CO dari sel dengan O2 dari udara. Salah ya, bukan CO tapi CO2. Kemudian yang D itu ini fungsi dan
gambarnya itu bener ya, jantung fungsinya untuk memompa darah. Tapi kita lihat lagi tadi yang ditanyain itu organ ekskresi gitu ya, organ ekskresi kayak gitu. Dia kan bukan untuk mengekskresikan. Nah, kemudian yang E, nah ini jawabannya yang benar. Jadi dia itu mengekskresikan air dan garam melalui kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat ya. Kelenjar sudorifera itu nama lainnya kelenjar keringat. Oke, kita lanjut ke nomor 51. Nah, jika urin seseorang itu terdapat glukosa, padahal dia bukan penderita diabetes, maka hipotesisnya apa? Jadi kemungkinan dia ada kerusakan di bagian TKP-nya, sehingga reabsorpsi itu kurang maksimal dan glukosa tidak dapat diserap kembali. Mungkin tadi udah ada penjelasannya kalau glukosa itu bakalan di reabsorpsi ya di TKP. Gitu. Kita lanjut ke nomor 52. Kelenjar sudorifera atau tadi kelenjar keringat ya, yang bertugas sebagai alat ekskresi pada kulit ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, ini ditunjukkan pada nomor berapa. Jadi sudorifera atau keringat itu dia keluarnya lewat pori-pori ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kelenjar yang kira-kira tuh ujungnya atau keluarnya itu ke pori-pori. Yang mana? Nah, ini ya yang nomor 4. Ini kan dia nanti masuk ke pori-pori, keluarnya di sini kan ini pori-pori ya. Bedakan ya sama rambut. Rambut kan dia ada sampai cetulnya gitu ke atas. Nah, dia kalau rambut ini namanya kelenjar sebasea atau kelenjar minyak gitu. Kalau yang di bawahnya pori-pori itu kelenjar sudorifera. Berarti jawabannya yang nomor 4 ya. Kemudian nomor 53. NH3 sebagai hasil metabolisme protein dan CO2 sebagai hasil dari respirasi harus diekskresikan. Nah, proses pengeluaran kedua zat ini secara bersamaan melalui apa? Jadi ini langsung aja, berarti kan ini ekskresi kan yang ditanyain. Kalau ekskresi itu salah satu organnya itu adalah hati. Ya udah langsung aja yang hati. Jadi di sini ada siklus ornitin atau siklus urea kalau nggak salah. Gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 54. Penyaringan darah dari bahan-bahan yang tidak bermanfaat ada di nomor berapa? Ini ada di nomor 1 ya, mungkin ini sedikit anatominya. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini yang namanya glomerulus, capsula Bowman, terus habis itu bulus tubulus itu ada di bagian sini ya, bagian korteksnya. Kalau di bagian medula dia itu cuma ada lengkung Henle kayak gitu, sama tubulus collectivus ya. Oke, kita lanjut ke nomor 55. Ibu Ganis sedang menjalani tes kesehatan. Ternyata urinnya mengandung protein. Berarti ada gangguan pada bagian apa? Ada di glomerulus, karena urin itu dia difiltrasi ya harusnya. Kayak gitu. Kemudian nomor 56. Hati itu merupakan organ ekskresi yang berperan dalam proses apa? Mungkin ini nanti dibaca lagi untuk fungsi-fungsi hati itu apa aja ya teman-teman ya. Nah, di sini yang benar itu salah satu fungsinya adalah perombakan darah yang rusak atau tua menjadi empedu. Ini yang ditanyain kan sebagai organ ekskresi ya teman-teman ya. Ya. Kemudian sebenarnya kalau menawarkan zat yang bersifat racun itu juga, cuman dia kan bukan fungsi sebagai organ ekskresi gitu. Ini juga ada fungsi-fungsi yang lain dari hati, tapi kalau untuk pertanyaan ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 57. Berikut ini adalah proses pengeluaran zat dari tubuh. Proses ekskresi ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi, ekskresi itu adalah pengeluaran zat yang tidak berguna bagi tubuh. Gitu. Di sini jawabannya adalah yang B ya, ada 1, 2, dan 4. Keringat, feses, dan juga CO2. Mungkin ini kurang tepat ya, harusnya 1, 3, 4 ya teman-teman. Jadi, ekskresi. Jadi kalau ekskresi itu pengeluaran zat metabolisme ya. Yang pertama adalah keringat. Keringat metabolisme apa? Keringat itu pengeluaran ya itu ya pokoknya ada air, ada urea kayak gitu-gitu. Itu hasil metabolisme. Kalau feses ini bukan sisa metabolisme, teman-teman. Jadi ini bukan ya. Ini adalah sisa pencernaan. Pencernaan sama metabolisme beda ya. Nah, kalau feses ini namanya bukan ekskresi tapi defekasi. Kemudian kalau urin bener ya ekskresi, kemudian CO2 ekskresi. Kalau air ludah ini dia adalah sekresi. Jadi kelenjar apa namanya? Kelenjar-kelenjar air ludah itu akan mengeluarkan yang namanya air ludah itu atau saliva. Dimana saliva itu kan masih berfungsi ya di dalam mulut, dia itu berfungsi untuk melumasi, kemudian berfungsi untuk ada enzim amilase mulutnya kayak gitu.
Kemudian kita lanjut ke nomor 58. 58 ini berikut bukan alasan mengapa tes obat-obatan terlarang dapat dideteksi dengan tes urin adalah di sini jawabannya yang A. Jadi aku juga belum nyari lagi sih ya teman-teman, mungkin nanti bisa dicari lagi. Kemudian nomor 59 itu berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai ureter. Gampang ya, ureter itu berarti keluar dari ginjal masuk ke kandung kemih. Kalau kalian lupa ureter dulu atau uretra dulu sih, inget-inget aja tertra kayak gitu. Tertra berarti ureter dulu baru uretra. Ini ya anatominya di sini dari ginjal dia bakal masuk ureter, terus masuk ke kandung kemih, baru masuk ke uretra. Gitu. Kemudian yang selanjutnya nomor terakhir, nomor 60, hati merupakan salah satu alat ekskresi yang mengeluarkan zat sisa apa? Ini kayaknya agak kurang tepat ya kalau asam urat, karena asam urat itu dikeluarkannya melalui lebih ke urin gitu. Kalau sebenarnya kalau asam urat itu, jadi di hati itu ada zat namanya zat sebelum asam urat gitu ya, namanya purin. Nah itu dia di metabolisme di hati gitu. Habis itu mengeluarkan asam urat, baru asam uratnya itu bakalan masuk bakalan keluar dari tubuh itu lewat urin. Jadi mungkin yang dimaksud kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau misalnya terlalu cepat dan kurang jelas. Semoga bisa membantu adik-adik. Makasih.